Ya pemirsa, kembali di Lunch Talk di mana kita sedang melakukan The Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness, setuju Mbak Rati, ini salah satu yang dijadikan indikator oleh BPS adalah environment atau lingkungan hidup. Dikatakan masyarakat urban lebih happy daripada masyarakat rural. Padahal yang kita tahu kalau kita dikelilingi yang hijau-hijauan cenderung lebih peaceful. Rasanya malah ingin pulang kampung seperti itu dibanding lihat kemacetan di kota Jakarta. Nah ini kayak gimana? Gitu Mas Alan. Ayo curhat lagi. Saya pribadi sih memang merasakan bahwa di Jakarta saya lebih bahagia karena saya berasal dari kota kecil ya, dari Cianjur. So menurut saya kayak jiwa saingnya berkurang, terus juga secara pendapatan pun mungkin akhirnya range-nya cuma ya segitu, akhirnya nerima. Sementara kalau di Jakarta kita harus berkompetisi. Kita jadi semangat untuk mengejar salary yang banyak. Dengan kita dapat income yang banyak, kita bisa belanja yang bagus, terus kita bisa jalan-jalan kemana yang kita mau. Jadi saya pribadi sih setuju dengan itu, karena disinilah tempatnya. Ibaratnya kalau kita udah naklukin Jakarta, secara ke diri sendiri aja, gue hebat nih, gue udah bisa kayak ngalahin Jakarta, gue udah bisa dapat salary yang bagus di Jakarta. Kalau di sana kan pasti kita coba ya nerima segitu, ya udah liburannya juga ya ke hijau-hijauan kayak gitu aja sih. Jadi saya setuju poin. Mungkin nggak Mbak Rati, ini makanya orang desa itu setiap habis Lebaran semua pada mau ke ibu kota, gitu ya? Dia kan ngomong begitu karena kebetulan aja cocok chemistry-nya dengan kepribadian dan aspirasinya secara personal. Betul, sebetulnya saya juga bilang, saya juga lebih cocok di Jakarta. Tapi kalau ini dari Cianjur, saya memang orang Jakarta. Kan lahir, besar, tua di Jakarta gitu ya. Jadi ini adalah rumah. Nah, pada prinsipnya setiap orang butuh untuk menemukan rumahnya, dan rumahnya itu adalah di mana hatinya tuh nyantel di situ, kemudian dia cocok dengan lingkungannya. Kalau dikatakan gini, orang-orang Jakarta nih ngomongin Jakarta ya, pasti lebih happy dari yang di Cianjur. Ya belum tentu juga kalau nggak cocok dia di sini. Dengan tekanan yang begitu besar, competitiveness yang sebegitu intens, macet, traffic, tuntutan sosial, tuntutan untuk memenuhi status, dan semuanya itu kan berhimpit-himpit gitu ya. Sehingga ruang untuk rileksnya menjadi kecil, kapasitas tegangnya besar sekali. Ini taunya kita lebih cocok sama yang mana nih, gimana? Apakah itu relasinya dengan where we are in our lives? Kalau udah lebih tua lebih pengen yang hijau-hijau dan sunyi, atau kalau lagi di umur produktif pengen yang produktif? Itu sangat subjektif lagi, terpulang kepada yang bersangkutan. Karena terus terang di kantor saya mereka yang datang dengan stress, anxiety disorder, yet also depression disorder juga makin banyak, dan umurnya juga makin muda. Jadi kan ini kan jadi nggak sinkron nih sama datanya BPS. Mungkin BPS ngambilnya secara lebih besar gitu ya, ininya respondennya, sementara yang datang ke saya kan memang lebih sedikit jumlahnya. Tapi mungkin nggak ini sebetulnya mewakili populasi di Jakarta. Ini kan menjadi ya nanti mesti diteliti ulang gitu. Tetapi balik lagi, kalau di desa dinyatakan tingkat happiness-nya lebih rendah daripada mereka yang tinggal di urban, mungkinkah ini karena aspek pertanyaannya memang mengacu kepada tadi kesejahteraan hidup dalam arti kepemilikan, akses, fasilitas gitu, dan kemudian masuk kepada opportunity untuk aktualisasi diri. Kalau orang yang bersangkutan punya ambisi untuk mengembangkan sayap, punya ambisi untuk karir, punya ambisi untuk macam-macam, maka desa menjadi terlalu kecil buat dia. Tadi Mas Alan sempat mengatakan kalau dia sudah merasa hebat karena sudah bisa menaklukkan ibu kota Jakarta. Nah tadi Mbak Rati juga sebut itu salah satu tujuan, harapan itu sebagai aspek dari kebahagiaan. Bisa dikatakan berarti Mas Alan yang sudah merasa bisa menaklukkan Jakarta berarti sudah bahagiakah hidupnya? Sebenarnya kalau ngelihat dari tadi 3 unsur kebahagiaan gitu ya, salah satunya mungkin karena saya tahu apa tujuan hidup saya gitu. Jadi kayak tujuannya, terus juga maunya gimana sih, dan kita harus tahu dulu nih, gue juga Jakarta ngapain sih. Kalau cuma akhirnya jadi cuma luntang-lantung, kita harus punya plan gitu. Setahun 2 tahun awal di Jakarta memang sulit gitu. Misalnya kita kayak dapat salary sama orang lain yang memulai karir gitu. Tapi di situ kuncinya, ketika macet Jakarta mulai dari jam 7, jam 8, kita harus berpacu sama kemacetan itu. Saya memilih pekerjaan yang bisa saya start itu di jam 2 gitu. Jadi dan saya pulang malam gitu. Pekerjaan di dunia seni kan seperti itu gitu. Mungkin bedanya itu besar sama pekerja kantoran yang lain gitu. Jadi tujuannya ada, dia memaknai tujuan itu cocok, dan ada harapan bahwa
di ujung sana ada pundi-pundi. Pundi-pundi di ujung pelangi. Oh, Mbak Rati, tadi Anda sempat meng-quote salah satu dengan 3 makna kebahagiaan. Dari Martin Seligman, the authentic happiness. Ya, authentic happiness. Yang menarik nih dari tadi saya juga bertanya-tanya, bedanya tujuan dan makna hidup itu apa? Tujuan Buat itu orang yang gini. mungkin belum tahu. Saya mau kemana? Saya mau ke Plaza Berita 1. Ini tujuan, ya. Kemudian ada harapan bahwa di sini saya akan bisa bertemu dengan Anda-Anda, perempuan-perempuan muda, cantik, pintar, dan inspiring. Bahagia atau tidak? Nanti itu ditanyakan. Ya. Kemudian dalam perjalanan dari rumah ke sini, saya memaknainya bagaimana, dan di sini saya memaknainya bagaimana. Prosesnya seperti itu, Mbak. Iya, ketika pemaknaannya positif, dan itu membuat saya jadi happy-nya ada di sini ya, gitu. Tadi Anda juga berulang kali mengatakan the ability untuk memaknai hidup. Yes. Apakah itu artinya outlook aja? Bagaimana kita melihat sesuatu, positive thinking? Itu kan persepsi seperti ya. itu, Tapi memaknai sifatnya lebih dalam. Itu sangat apa ya? It's more philosophical ya sebetulnya ya. Jadi bagaimana memaknai, oh ya Tuhan, syukur ya bahwa jalanan lancar gitu ya. Itu kan memaknai. Bayangin kalau gini, ya ampun, nggak macet sih, tapi macet-macet gitu. Itu kan pemaknaan ya, dan itu by choice. Kembali lagi positive thinking. Positive thinking yang memberikan kita energi positif itu akan membuat kita merasa lebih. Tapi positive thinking bukan ini ya, bukan menipu diri ya. Kita tetap realistis, tapi memberi maknanya positif. And it is by choice. Kau mau milih memaknainya positif, apa memaknainya nggak positif? I will choose something that positive makes me happy. Berarti ada false positif juga ya, yang Anda katakan tadi, kondisi real versus harapan. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda.